demokrasi. Jangan dilawan dengan vaksin itu hoax, gitu atau vaksin ada chipnya. Ini dari premis pribadi, Kang. Jadi saya tuh pernah ngonten di YouTube, bikin satu buah review bahwa waktu itu ada kasus ada orang kulit hitam yang diinjak polisi. Oke, ya. Itu kasus Black, itu. Black Matters. Black Matters. Nah, itu di saat yang sama Amerika itu menerbangkan roket terbaru ke bulan. Oke. Nah, saya tuh bikin sebuah review bahwa Amerika itu bisa berkuasa di atas langit, tapi tidak bisa membereskan masyarakatnya gitu. Nah, saya bikin konten itu, ternyata lumayan naik, viral lah gitu, lumayan naik di YouTube. Saya punya program waktu Kambing Podcast. Nah, diserang sama kaum flat earth. Oke. Indonesia. Iya, Dikomentarin. Iya. Komentarnya itu adalah, intinya itu menyerang saya. Kenapa kamu mengakui masalah Amerika ke bulan? Roket-roket itu tuh semua bohong. Padahal Anda itu scientist. Itu tuh skenario itu tuh bohong, gelap. Bumi itu tidak seperti itu. Wah, saya sampai serang-serangan lah di kolom YouTube itu. Di kolom komentar itu, di konten saya itu gitu ya. Karena memang didengar di banyak orang dan ada orang yang merespon akhirnya seperti itu. Nah, dari situ saya mulai, kok jadi kayak gini. Kita kan dari SD, SMP, SMA ya, bumi itu ya bulan. Akhirnya saya pun juga mencoba mencari. Saya sempat dengar isu sebelumnya karena bukan menyerang pribadi, saya juga bodo amat ya. Tadinya oh ya udah bumi datar itu orang-orang aneh aja gitu. Tapi setelah menyerang pribadi, mulai nih keresahan muncul kan. Loh, kenapa? Akhirnya saya ikutin, saya nonton tuh Flat Earth Indonesia 101, saya dengerin semua. Akhirnya oh ternyata ada gerakannya, bahkan Flat Earth 212 ada. Kemarin Flat Earth 212 itu ada. Agak Islami itu. Kita pernah bikin waktu itu zaman pandemi. Gak apa-apa kan. Emang itu lucu sih. Itu memang lucu. Itu satu ironi yang lucu. Apa Flat Earth Islami itu lucu. Nah, kita akhirnya sama waktu itu kan saya masih kuliah di ITB ya, sama teman-teman ITB itu pernah bikin podcast. Kita ngundang ahli geografi, ahli geologi. Kita bikin diskusi di Zoom, di YouTube, ngebahas tentang proses pendefinisian bumi itu seperti apa gitu. Dan mulai ada yang menganggap dulu tuh bumi itu kayak hidup di punggung kura-kura gitu. Ya, ada mitologi gitu kan. Ya, ada yang mitologi Yunani itu kita tuh diangkat oleh Atlas gitu ya. Dan sampai kemudian bumi datar, bumi bulat, sampai sekarang sebenarnya bumi itu tidak bulat seperti bola ya. Karena jarak pusat bumi ke kutub utara dan pusat bumi ke khatulistiwa itu beda. Jadi kayak lonjong gitu. Nggak literally bulat gitu, diameternya itu nggak sama. Kan itu perkembangannya seperti itu. Dan itu, yang tadi kita mau bahas secara ilmiah kan, itu flat Earth tuh masuk ke Zoom, masuk ke YouTube, mau menyerang di situ. Yang jadi soal adalah kita menghadirkan seorang ahli geodesi S3 yang ngomong bawa dalil agama, bawa dalil dari konspirasi, bawa dalil macam-macam lah, kita dibodohi. Nah dari situ terus muncul keresahan. Akhirnya kemudian ya saya memaintain itu dan mencoba mengembangkan, mendalami konsepnya itu seperti apa gitu. Jadi akan terus ada orang yang menyerang status quo. Jadi kalau teman-teman mungkin baca, nanti ada buku namanya Matinya Kepakaran, di situ juga di highlight, saya sempat baca juga. Jadi memang di lintasan zaman itu selalu ada orang yang memang ingin menyanggah status quo, menyanggah satu tradisi pemikiran yang ada. Sebenarnya itu masih sehat kalau dalam kekara saintifik. Jadi sains itu kan juga berkembang kan. Kayak gini lah, teori gravitasi. Orang dulu nggak menyangka bahwa bumi itu ada gravitasinya. Akhirnya Newton merumuskan teori gravitasi Newton. Nah ternyata Newton itu dibantah oleh teori relativitas Einstein. Akhirnya orang sekarang memandang universe dengan teori relativitas Einstein, yang dimana 4 dimensi plus waktu. Jadi sudah nggak bisa pakai teorinya Newton. Lalu kemudian sekarang yang Einstein ini sudah dibantah lagi dengan teori kuantum. Hawkins gitu ya. Dan ini kan sebenarnya sesuatu yang biasa aja kalau sesuatu itu berganti teorinya, berbantah selama kerangkanya data ketemu data. Nah, data ketemu data. Nah, yang kemudian jadi adalah ada sebagian orang yang tidak menerima. Kalau
sejarahnya panjang lah. Kita tahu bahwa pertentangan bumi datar bumi bulat itu sebenarnya di Eropa kan. Di masa Renaissance, Galileo Galilei, dia itu kan dihukum di Inkuisisi, tapi dia tidak dibunuh sebenarnya. Yang dibunuh itu yang sebelumnya. Dia hanya dihukum penjara di rumah. Di penjara di rumah, dia menyatakan heliosentris, bumi bulat, dan lain sebagainya. Dengan pembuktian-pembuktiannya, akhirnya karena bertentangan, mohon maaf ya, saya tidak diskreditkan agama tertentu, tapi memang bertentangan dengan gereja waktu itu, pihak gereja akhirnya menganggap itu sebuah bid'ah. Bid'ah dolalati finar gitu gitu ya kalau bahasa kita gitu. Akhirnya dihukum. Jadi bid'ah kita itu sesat neraka gitu. Berarti Science neraka gitu. Memang waktu itu memang ceritanya panjang bahwa memang gereja itu mengakomodir kebenaran. Jadi kebenaran itu kan dipegang oleh gereja. Kenapa? Karena mereka untuk menjaga kekuasaan. bukan mengakomodir, mungkin memonopoli Kebenaran. Nah, jadi ketika orang bertanya tentang sesuatu, ditanyakan ke gereja, kata gereja bumi datar. Ternyata menurut saintifik bumi itu bulat pembuktiannya. Akhirnya jadi pertentangan. Betul. Nah, ini sebenarnya kalau kita potong nanti ke kaum muslimin kan nggak pernah ditemukan di sejarah kaum muslimin itu. Orang itu tahu dari zaman Rasulullah sampai masa kejayaan Islam itu orang tuh tidak pernah mengadukan antara sains dengan agama. Di Muslim ya. Tapi sampai ke kita sekarang ada kemudian justru orang-orang Muslim yang ikut ramai di situ di bumi datar bumi bulat gitu ya. Nah, sekali lagi kenapa selalu terjadi seperti ini? Kesimpulan menurut saya adalah memang ada orang-orang yang tidak puas dengan kondisi sistem yang ada. Sebenarnya ketidakpuasan atas status quo tadi. Ya, Oke. Mereka mencari alat perlawanan. Betul. Nah, ada yang bombastis nih, bumi datar. Dengan argumentasi dalam tanda kutip kuat. Karena dulu quo-nya itu adalah dominasi agama. Nah, sekarang dominasi kapitalis. Betul. Nah, orang barat lah yang mendistribusikan ilmu itu dianggap ya. Mereka juga nggak lihat sejarah kaum muslimin sebenarnya. Kalau kaum muslimin sebenarnya Al-Biruni udah bilang bumi bulat gitu. Nah, jadi akhirnya untuk menyerang itu ditemukanlah senjata bumi datar dengan argumentasi yang mudah dicerna walaupun tidak semuanya benar. Oh, kita kan nggak lihat lengkungan bumi, kita lihat air di baskom tidak melengkung, kita lihat air ke laut itu tidak melengkung. Horizon, kamu nggak pernah ngelihat bumi bulat dari atas di atas naik ke atas langit, nggak lihat secara langsung seperti itu. Dan yang lebih buruk lagi menggunakan dalil agama. Oh, Allah tuh bilang bahwa bumi itu dihamparkan. Oh, dihamparkan berarti rata. Gitu kan. Nah, itu udah kacau balau. Bahkan kesini banyak ulama-ulama yang di bidang Islam ditanya tentang bumi bulat, bumi datar. Nah, ulama-ulama ini mohon maaf, dia fokusnya di bidang agama. Ditanya soal seperti itu, mereka akhirnya bukan cocok logi ya. Jadi mengikuti apa keinginan penanya. Itu sampai ada ulama yang bilang punten gitu ya, bahwa ya kalau kata Allah datar ya datarnya disimpulkan datar. Tapi ada ulama sebenarnya yang bagus bilang bahwa ya sekarang jangan tanya ke saya, tanya ke ahli geologi dong gitu. Kalau kata ahli geologi bulat ya bulat. Dan yang lebih bagus lagi adalah jawaban ulama yang seperti ini. Jawabannya itu bumi datar atau bulat itu tidak mempengaruhi keimanan kita. Nah, itu sebenarnya harusnya ke situ. Jadi gitu Kang. Jadi sebenarnya balik lagi bahwa itu sebenarnya bentuk perlawanan dan nanti ke depan juga pasti akan ada. Kenapa? Karena orang yang sudah tersadarkan, nanti ada generasi berikutnya yang ingin melawan status quo lagi, menemukan konten itu akan muncul lagi. Sampai kemudian memang seolah itu jadi new truth gitu, new truth terus seperti itu gitu. Dan kita dibohongi. Betul. Jadi memang gini ya premisnya, kita merasa dibohongi dari satu sisi, dari sistem sosial. Betul. Kemudian menemukan kecocokan premis dengan yang lainnya. Sehingga itu tuh soal kayaknya ini mirip deh, sama deh. Iya, betul. Jadi generasi cacat logika sebetulnya kan. Betul. Fallacy. Masa bohong? Enggak. Bukan bohong, tapi bagaimana dia menyimpulkan gitu ya. Betul. Menyimpulkan satu hal itu semuanya salah gara-gara dia itu ada satu subjek salah nih. Terus subjeknya ini belum tentu salah, belum tentu benar. Ya, apapun gitu. Yang konten yang disampaikan tapi karena ini salah, jadi kan status quo ini tuh ya korup.
terus dia menipu banyak orang dengan Betul. pajak, dengan taxes dan Iya, betul sebagainya. lah. Terus kemudian gara-gara dia tuh kesal pada status quo ini, semua hal yang datang dari status quo ini semuanya dianggap salah. Nah, Betul. gitu. Padahal kan logika semacam itu kalau kita simplifikasi, ya kita tarik garis itu ya nggak bisa dibilang benar gitu Iya. kan ya. Sebenarnya Kurang kalau tepat lah ya cara kita penyampaian debat kesimpulan. secara konten pun juga tidak produktif, Kang. Masalah gini, kaum bumi datar bawa bukti, kaum bumi datar tuh di Indonesia sangat serius, Kang. Bahkan mereka melakukan pengamatan. Ya. Pengamatan. Walaupun kesimpulannya hanya penghitungan gitu ya. Saling beradu data mereka tuh berani gitu ya. Walaupun akhirnya menyimpulkan itu bulat gitu ya. Atau misalkan teori konspirasinya kemarin ada seorang flat earth di Amerika. Dia itu menyampaikan flat earth, hanya banyak yang tergugah ngumpulin donasi. Donasi untuk bikin roket. Untuk membuktikan bumi itu datar atau enggak. Ternyata setelah dia terbang kan terbangnya tidak berhasil, lalu kemudian ya dia bilang ngaku bahwa saya tuh sebenarnya tidak percaya flat earth, saya tuh percaya bumi, cuman biar saya dapat duit aja gitu. Nah, bahwa sebenarnya kalau kita mau menyerang status quo secara sistem itu tidak bisa head to head pakai sains. Kenapa? Karena sejarah dunia membuktikan sebenarnya sains itu hanya berpindah dari satu imperium atau dari sesuatu kekuasaan ke kekuasaan yang lain. Maksud saya tuh gini, dulu sains dikuasai oleh orang Romawi karena orang Romawi Persia berkuasa. Setelah Islam muncul, kekuasaan sains itu berpindah ke Islam. Islam sangat maju dengan Golden Age-nya. Lalu kemudian saat Islam runtuh berpindah kemudian ke Eropa. Eropa kurang dominasi Inggris dan sebagainya berpindah ke Amerika dan Rusia. Nah sekarang Rusia sudah tidak ada, berpindah ke Amerika dan berpindah sekarang ke Cina. Jadi sebenarnya sains itu hanya berpindah tangan dari orang yang berkuasa aja. Nah kunci perlawanannya bukan di situ. Nah kita tahu sains itu adalah produk ideologi. Nah harusnya kalau teman-teman flat earth itu mau melawan ke orang kapitalis itu lawannya dengan ideologi lagi. Kalau gimana maksudnya? Nah, jadi kita harus bedakan. Ada ulama yang bilang ada ilmu, ada sakofa. Kalau ilmu itu hasil produksi sains dan pengamatan, sedangkan sakofa itu datang dari pandangan hidup. Nah, di sini sebenarnya tempat kita beradu. Harus main sakofa dengan sakofa, ideologi dengan ideologi, ide tentang konsep pengaturan manusia. Di sini harusnya beradu. Saya sistem ekonomi kapitalis jangan dilawan dengan bumi datar, tapi dengan sistem ekonomi Islam. Atau orang komunisme, head to head. Demokrasi sekarang masalah demokrasi. Jangan dilawan dengan vaksin itu hoax gitu atau vaksin ada chipnya, itu nggak nyambung gitu. Harus dengan sistem misalnya pemerintahan Islam lagi. Idenya harus begitu gitu. Perlawanannya harus di situ. Makanya saya tuh kalau ketemu teman flat earth, terserah mereka karena mereka punya semangat perlawanan. Hayu bersama-sama, cuman ganti konten serangannya jangan di situ. Jadi sosial ketemu sosial, karena kalau saya hanya berpindah aja kan. Islam juga dulu terpengaruh oleh Persia. Kayak misalnya angka dulu Al-Khawarizmi 0123 itu kan angka India yang dikombinasikan dengan ilmu geometrinya Yunani. Jadi sebenarnya Islam juga terpengaruh. Islam akhirnya mempengaruhi sekarang. Dan hanya seperti itu aja. Tapi kalau seperti yang diwariskan ya dari Betul. satu peradaban ke peradaban lain kalau gitu ya. ilmu itu. Dan itu kan bisa diverifikasi setiap orang. Betul. Dan apa ya namanya, karena itu ilmu berdasarkan dari eksperimental. Betul. Dan artinya dia kan fakta ya. Fakta. Jadi kalau misalkan kata Newton, dia tuh gravitasi segini kecepatannya 9,8 ya kan? Ya mau pengamatan apa lagi pasti segitu. Mau itu orang Kristen kayak Buddha kayak Hindu kayak nggak ada soal gitu ya. Dan sekali lagi pun juga harus paham dalam sains itu tidak ada yang absolut. Nah ini yang jadi kunci itu, bahwa sains itu tidak pernah absolut. Sekali lagi, kalau orang yang bilang sains itu ilmu pasti, saya tidak mau beragama, saya nah itu sebenarnya nggak mikir sains. Karena sains sendiri berubah. Teori tentang manusia, dulu manusia berasal dari makhluk dari air. Sekarang lebih tren di Eropa itu panspermia, bahwa manusia itu ternyata dari makhluk luar angkasa. Iya benar, alien. Itu teori sekarang yang lebih disukai itu daripada teori termodinamika laut kan, yang ada
komponen di laut, asam amino ketemu panasnya bumi. Oparin. Parin. Dari oparin kan? Ya. Itu kan teori yang dulu diajarkan di biologi. Nah, sekarang teori itu tuh susah dibuktikan kan? Akhirnya diganti dengan panspermia, bahwa manusia itu sebenarnya seperti halnya air, juga bebatuan emas yang datang dari meteorit. Manusia pun kayaknya dari situ teorinya. Nah, itu kan sebenarnya ya namanya teori ya, berkembang aja gitu. Benar kan? Jadi kalau ya itu masalahnya. Nah, nanti kita masuk ke situ kan, ke Islam. Masalahnya orang Eropa itu tidak mau menjadikan agama itu di atas, agama itu sebagai salah satu pandangan landasan gitu. Akhirnya kemudian ya mereka teorinya macam-macam. Apa itu karena ini ya? Karena dominasi mereka menerima informasi itu harus metodenya saintifik. Ya mereka tadi sekali lagi, kalau kita pakai metode ilmiahnya Eropa, mereka kan punya trauma terhadap agama. Jadi mereka punya trauma terhadap agama, tapi bukan agama Islam ya. Yang agama itu menghambat proses berpikir, akhirnya agama dihilangkan, plus semua agama. Akhirnya mereka harus membuktikan secara konsep metode ilmiah itu. Dan itu sebenarnya secara ilmiah tok sendiri masih oke. Tapi ketika banyak hal dalam dunia ilmiah yang tidak bisa dijawab, mereka akhirnya mengada-ngada gitu. Jadi ngarang-ngarang juga gitu kan pada akhirnya. Kalau mereka menyebutnya singularity, sesuatu yang tidak bisa dijawab, ya kalau tidak bisa jawab nggak apa gitu. Oke gitu. Nah, kalau kita nanti mungkin arahnya ke pembahasan soal Islam itu ya melengkap jawaban-jawaban ilmiah gitu. Pertama, ketika kita bicara soal sains, karena saya juga belajar tentang metodologi ilmiah, jangan kemudian perbedaan hasil ilmiah sains ya, itu membuat kita mengkafirkan atau menyesatkan. Itu dulu deh. Ada emang faktanya? Ada, banyak di kolom komentar itu. Wah, Syekh ini menyatakan ini. Karena percaya bumi datar, bumi bulat itu tidak mempengaruhi keimanan. Itu aja lah pokoknya. Bukan iman ya. Dan kehidupan. Lu mau mempengaruhi kehidupan. Betul. Mau percaya iman pada bumi datar. Terserah gitu ya. Jadi mau lu bikin kamu tadi. Wow. Itu yang jadi soal itu. Kadang saya itu diserang. Saya pernah ada yang menyerang juga begitu. Menyerangnya itu adalah mereka bawa dalil agama. Nah, ketika bawa dalil agama, cocok logi pakai terjemahan. Iya, benar. Diadukan dengan sains. Saya bilang gini, kalau kamu bawa dalil Al-Quran, pakai penjelasan nahu, sorok, balagu. Malah. Ya, benar. Benar nggak? Fair lah. Fair kan? Sesuai alat ya. Sesuai alat. Kalau ada hadisnya yang atau nggak asbabun nuzulnya, atau konteks penjelasannya Rasulullah seperti apa, itu oke. Tapi kan mereka nggak bisa menghadirkan itu. Karena mereka tuh kekeh biasanya, bahwa dalil agama tuh kekeh. Bahwa pendapat ulama, ulama itu S1, S2, S3 di bidang agama. Sekarang ketemu anak S1, S3, S2, S3 di geodesi yang sehari-hari keliling bumi lah ya, gitu kan. Keliling hujan ngamatin gitu. Kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai dalil sains. Hati-hati. Al-Quran itu bukan kitab sains. Kenapa? Al-Quran itu sudah pasti benar, sedangkan sains itu belum tentu benar. Hati-hati. Kalau kita sainsnya, betul. Kalau kita mensejajarkan Al-Quran dengan sains, itu merendahkan Al-Quran sebenarnya. Karena kita mencari-cari penjelasan sains akan Al-Quran, itu bisa jadi ketemu karena kita sudah paham sainsnya, bisa jadi enggak. Contoh, Rasulullah dulu menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah tentang proses pembentukan janin. Kepada para sahabat. Para sahabat langsung mengimani tanpa perlu bukti sains. Nah, bukti sainsnya dibuktikan sekian ribu tahun kemudian. Nah, apakah kemudian dulu para sahabat itu beriman ke Al-Quran karena proving by science? Kan tidak. Mengimani Al-Quran bukan karena bukti sainsnya, tapi karena Al-Quran sendiri itu punya gaya bahasa dan informasi yang spesial. Jadi para sahabat, iya betul, para sahabat itu dulu tidak membuktikan tentang bagaimana ada janin, ada nuktoh, ada zigot. Sekarang sains modern membuktikan bahwa itu betul, alaqo betul. Sains modern membuktikan bahwa Al-Quran itu betul. Atau misalkan dulu atau di Al-Quran disebutkan bahwa ada tiang-tiang gunung-gunung itu adalah pasaknya bumi. Bahwa bumi tiang-tiang bumi itu seperti daratan bumi itu seperti awan yang bergerak. Sekarang orang udah menemukan, oh ternyata benar, gunung itu pasak bumi. Lalu kemudian kontinental itu bergerak kan, tidak flat seperti sekarang kan. Bumi itu dulu atas bawah.
zaman Nabi Zulkarnain kan atas bawah kan, tapi kemudian itu bergerak seperti awan. Gimana atas bumi? Bumi itu kan dulu kontinentalnya nggak kayak sekarang kan, atas bawah kan, utara sama selatan aja, sisanya laut. Tapi kan bergerak kontinental. Benua India itu kan itu patahan dari Afrika, Amerika atau Afrika ya, bertemu dengan Asia, bikin pegunungan tertinggi dunia itu, Nepal, Himalaya, itu kan patahan. Indonesia waktu itu belum ada, karena masih di dalam bumi waktu itu. Nah, ternyata sains modern membuktikan bahwa Al-Quran itu benar, bahwa continental drift itu terjadi, dan seperti awan, kalau di cancel itu seperti awan. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu terbukti sekarang. Tapi apakah dulu para sahabat mengimani Al-Quran itu karena bukti continental drift? Kan tidak. Mereka mengimani Al-Quran, ya mengimani aja gitu, datang dari Rasul gitu. Nah, jadi hati-hati memposisikan itu, karena keterbatasan sains belum bisa membuktikan Al-Quran, menjangkau Al-Quran gitu. Sains dan Al-Quran itu menjawab dua hal yang berbeda. Kalau Al-Quran itu menjawab why, kenapa. Kalau saya menjawab how and what. Sains hanya bisa menjawab bagaimana manusia itu bertumbuh. Tapi bagaimana manusia itu proses diciptakannya. Walaupun belum semua terjawab. Tapi kenapa manusia diciptakan bisa nggak dijawab pakai sains? Nggak bisa. Untuk apa manusia diciptakan? Apa alasannya dia ada? Jawabnya harus pakai Al-Quran. Nah, sedangkan sains tidak bisa menjawab itu. Jadi posisikan sains pada tempatnya. Dia hanya menjawab bagaimana dan apa. Udah. Dan sains itu soal benar dan salah. Al-Quran memberi petunjuk tentang perbuatan baik dan buruk. Terpuji tercela. Posisinya berbeda. Gitu. Tidak percaya sains, tidak akan ditanya malaikat juga gitu ya. Apakah bumi datar? Bagaimana rumus Einstein gitu kan? Teori relativitas saya aja nggak paham. Jelaskan hukum termodinamika 1 gitu kan. Turunin rumus kecap.